Oke, yang selanjutnya adalah produk blush. Nah, blushnya ini aku nggak ketemu produknya di mana, aku lupa naruhnya di mana. Kayaknya di tas aku, cuman aku tadi nyari-nyari juga nggak ketemu. Aku akan taruh di sini produknya. Jadi itu dari Pink Flash yang warna apa ya, aku lupa. Nanti aku taruh di sini. Itu bagus banget, dari konsistensinya bagus, terus dia juga pigmented tapi nggak pigmented banget. Soalnya kan kalau blush dipakai terlalu pigmented itu kan jadinya agak susah di build ya. Itu warnanya bagus, terus cocok buat kulit-kulit kayak aku yang agak nggak terlalu putih tapi nggak terlalu hitam, nggak terlalu sawo mateng tapi nggak terlalu kuning langsat, gimana ya? Ya gitu deh, pokoknya tuh bagus banget dan itu buat natural banget. Kalau misalnya kalian build up juga bisa buat makeup yang agak full, itu bagus banget. Dan terutama harganya tuh murah banget, aku nggak tahu lagi itu harganya murah banget, sekitar nggak sampai 20.000. Kecil sih segini, dan itu bagus banget menurut aku. Itu rekomendasi buat kalian, oke? Selanjutnya, beralih ke brush. Brush yang paling aku suka di tahun 2020 adalah jeng 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 Iris. Ini brushnya bagus banget, murah, lengkap, dan all in one gitu loh. Aku suka banget sama brush ini, dan dia tuh nggak tahu deh, dia tuh produk lokal juga. Jadi aku sangat tergila-gila sama produk lokal karena literally kayak mind blowing banget gitu loh. Bisa kalian lihat, jadi dia tuh dibungkus satu-satu gini. Aku masih belum buka bungkusnya emang. Pas aku buka langsung aku buat isi lagi buat aku review hari ini. Jadi di sini itu ada tulisannya masing-masing gitu loh. Jadi kalau misalnya kayak gini tuh ada tulisannya buat powder, terus ada tulisannya juga buat blush kayak gitu-gitu. Terus ada juga tulisannya buat highlighter. Nah di sini tuh brushnya lengkap dari face brush sampai dengan eye brush gitu. Nah, terus yang paling aku suka itu adalah konsistensinya dia, brushnya itu padat tapi fluffy gitu. Ini aku tunjukin ya. Satu kayak gini. Bisa kalian lihat, dia tuh fluffy banget, lembut banget. Dan ini sintesis ya. Dia tuh, ya ampun, halus banget sumpah. Kalau kalian kayak dingginin ke muka kalian tuh kayak rasanya, aduh halus banget. Tau gak sih kayak punya kain yang halus terus kita kayak usap-usap ke muka, itu rasanya kayak aduh enak banget gitu. Ini rekomendasi banget sih, dan segini harganya kalau nggak salah 300.000. Tapi banyak yang sold out sekarang, itu udah ganti yang warna pink itu. Nah aku nggak tahu yang pink itu enak apa enggak gitu, cuman kalau aku lihat sih kurang lengkap ya, nggak selengkap yang warna hitam ini gitu. Jadi ini rekomendasi banget buat kalian yang mau belajar make up atau yang memang udah pro, pengen punya brush yang sangat lengkap, all in one set gitu ya. Dan produk lokal juga, mari kita dukung produk lokal. Ini bagus banget. Ini tuh yang tipe The Brush Onyx 2.0. Oke. Selanjutnya adalah ke bulu mata. Bulu mata tuh sebenarnya aku sebelumnya tuh pakai dari merek Lavi, sering pakai merek Lavi. Terus aku pindah ke Artisan Pro sekarang, dan itu ternyata bagus banget. Aku nemu jenisnya. Sebenarnya Artisan Pro aku suka sebenarnya Artisan Pro itu aku juga dulu udah pakai. Cuman aku nemu bentuk yang sangat pas di mata aku itu adalah yang ini. Ini itu yang nomor 6139 Touche. Ini tuh bagus banget. Aku udah gak ngerti lagi. Dia tuh kayak cocok banget di mata aku. Kayak nggak terlalu natural, tapi nggak terlalu lebay. Bisa dipakai natural juga, bisa dipakai untuk acara kondangan, atau bisa juga kamu pakai make up yang sangat bold, itu juga bisa. Aku nggak ngerti, dia tuh kayak bunglon gitu loh. Jadi bisa dipakai semua occasion menurut aku. Dan ini bagus banget. Harganya sih agak mahal, cuma menurut aku ini bisa dipakai bolak-balik berkali-kali gitu ya, sampai dia mungkin udah nggak bisa dipakai lagi. Dan dia aku sukanya dari Artisan Pro itu dia garisnya tuh lunak gitu, jadi nggak nusuk-nusuk gitu loh di mata. Dan kalau kita pakai udah agak lama itu kayak kita udah nggak pakai bulu mata pasangan lagi gitu. As you know, that semua MUA di Indonesia kayaknya pakainya Artisan Pro deh, gitu. Kebanyakan ya gitu. Selanjutnya adalah ke produk mulut. Yang pertama yang akan aku bahas adalah pasta gigi. Pasta gigi aku tuh dari dulu udah pakai beberapa produk yang emang udah general ada di Indonesia gitu ya, kayak itulah produk-produk itulah ya, Pepsodent atau Close Up dan sebagainya, atau yang apa namanya sensitif ya, Sensodyne gitu. Nah terus aku tuh kayak
biasanya kan aku kalau liburan ke luar negeri itu kan jarang bawa pasta gigi karena terlalu berat ya. Biasanya beli aja di sana karena murah juga. Nah, kebanyakan produk-produk di luar negeri itu nggak pakai deterjen gitu. Dan aku tuh suka kalau untuk pasta gigi produk yang nggak pakai deterjen. Jadi pas kita gosok gigi itu dia nggak ngeluarin kayak banyak busa gitu loh. Kalau di Indonesia tuh kan mayoritas ya produknya itu ngeluarin banyak busa gitu, dan aku nggak suka. Dan ternyata deterjen itu juga nggak begitu bagus gitu loh untuk pertumbuhan mulut kita di dalam gitu. Nah, akhirnya aku nyari-nyari yang udah lama tuh nggak ketemu ya pasta gigi yang tanpa deterjen di Indonesia. Dan akhirnya aku nemu karena aku nggak sengaja lihat pasta gigi ibu aku, yaitu dari Enzim. Aku nggak bawa di sini produknya karena di kamar mandi aku lupa bawa. Itu Enzim. Jadi ini produknya enak banget, surprisingly enak banget. Dia itu tetap seger karena ada fresh mint-nya, tapi dia itu bikinnya natural gitu loh, nggak pakai deterjen yang banyak di mulut kita. Jadi waktu kita pas gosok gigi itu nggak banyak deterjen yang keluar dari mulut kita, dan itu nggak tahu ya, enak banget deh. Pokoknya aku nggak bisa jelasin. Ya kayak produk-produk yang biasanya ada di Jepang sama Korea dan lain sebagainya gitu, nggak ada deterjennya. Jadi menurut aku sih lebih sehat ya kalau nggak ada deterjennya. Jadi kalau misalnya ketelan juga nggak terlalu bahaya gitu. Terus yang selanjutnya juga masih sama, adalah temannya pasta gigi adalah gosok gigi. Gosok gigi sih, sikat gigi. Nah, gosok gigi di Indonesia, gosok gigi lagi. Nah, sikat gigi di Indonesia itu kebanyakan adalah panjang. Jadi aku nggak bawa sikat ya di sini. Oke deh, aku contohin pakai pulpen ya. Jadi ini misalnya sikat gigi gitu ya. Kebanyakan tuh panjangnya ke sini, bukan ke samping gitu. Nah, aku itu menurut aku tuh nggak enak gitu, karena kayak ruang geraknya itu jadi kayak nggak enak gitu loh. Udah gini tuh udah kepentok ke belakang gigi gitu menurut aku, dan tekanannya nggak kurang gitu. Nah, aku tuh nyari beberapa sikat gigi itu yang agak lebar ke samping, wider brush gitu, tapi nggak ketemu di Indonesia gitu. Lalu aku nyari-nyari, akhirnya ketemu. Nah, mereknya itu adalah Systema Active Clean Soft. Aku waktu itu beli yang warna pink, aku juga nggak bawa ke sini karena aku lupa, ada di kamar mandi dan aku lagi tidur situ. Dan itu enak banget. Aku udah nggak bisa jelasin lagi, itu enak banget. Gosok gigi lagi, sikat giginya tuh enak banget. Karena dia tuh kan brushnya lebar ya. Jadi kayak kita tuh biasanya kan agak kesusahan ya kalau kayak gini ya. Nah, dia itu kan udah lebar, jadi kayak udah mencakup semua gigi kita gitu loh waktu kita gosok ke depan dan ke belakang gitu. Jadi kita nggak usah terlalu kayak ke atas sama bawah. Dan itu menurut aku enak banget. Terus gagangnya itu dia semuanya dari aku nggak tahu sih, dia tuh agak kayak plastik, tapi bukan plastik itu, plastik bening gitu loh. Bukan yang plastik putih yang biasa gitu. Jadi menurut aku tuh agak sleek dan bagus gitu sih. Dan itu bersih menurut aku dan enak banget, halus, tapi halusnya tuh juga bersih dan lain sebagainya. Itu rekomendasi banget. Selanjutnya adalah agak turun ke bawah, kita membahas masalah parfum. Nah, karena sekarang kita ada pandemi, jadi kita juga jarang keluar gitu ya, mungkin aku juga jarang keluar selain ke rumah sakit atau ke pasar. Ke pasar pun juga jarang sih, biasanya mbak aku yang ke pasar, aku titip doang. Nah, aku jarang juga beli parfum. Parfum yang terakhir aku beli itu adalah Chanel No. 5. Dan itu udah lama banget aku udah nggak pernah beli parfum lagi, karena aku selalu dapat gratis parfum karena saudara aku ada yang jualan parfum. Lalu aku kayak ide banget gitu, aku pengen parfum deh, kayaknya produk lokal lagi bagus-bagus tuh parfumnya. Lalu aku belilah produk parfum. Aku itu beli 2 dari Human sama yang dari Sav & Co gitu. Nah, aku belinya itu yang kayak tester gitu ya, yang kecil-kecil, yang berapa milian ini ya, yang 5 milian, karena aku pengen tahu dulu warna. Karena kan kalau beli parfum tuh nggak bisa kayak beli lipstick gitu ya. Kalau beli lipstick kan oke, aku suka warna ini, aku mau beli ini. Nah, kalau beli parfum kan nggak bisa, kita harus cium dulu baunya baru kita pilih yang mana gitu. Lalu aku belilah yang tester kemasan yang tester ini. Aku beli semuanya dari Human sama yang dari Sav & Co. Aku beli semuanya. Cuman yang Sav & Co ada yang beberapa yang pecah, karena waktu itu ada tragedi di kamar aku, anak aku nangis, lalu aku panik, lalu kesenggol, pecahlah 2 botol. Aku nggak salah tuh waktu itu koko sama apa gitu. Jadi di sini tinggal cuma 1, 2, 3, cuma 3 doang. Padahal aku punya 5 kalau nggak salah. Iya betul.
Dan ternyata dari Safe & Co sama Humans ini little bit difference ya. Jadi kalau yang Safe & Co itu baunya lebih ke calming, lebih ke cewek, elegan gitu ya, lebih ke bau-bau kaya gitu, kayak bau, bukan bau-bau sederhana, gimana ya jelasinnya. Nah, kalau kalian tahu bau Dior sama baunya Jo Malone yang Pure sama baunya Coco Chanel, itu mirip-mirip yang sama kayak gitu deh, tipikal-tipikalnya tuh baunya tuh sama kayak gitu. Dan aku suka banget yang dari apa namanya Safe & Co ini, aku bener-bener nggak bisa milih bau apa yang aku suka, karena literally dari 5-5-nya itu aku suka semua. Dan yang dari Coco itu mirip banget sama yang Coco Chanel. Terus aku lupa yang mana ya, aku lupa semua, jadi aku nggak hafal. Nah, yang 540 ini yang paling aku suka sih. Dia tuh kayak fruity gitu wanginya, tapi bukan fruity yang murahan ya, bukan yang merek-merek parfumnya murah ya. Ini tuh wanginya tuh wangi-wangi parfum mahal high end gitu loh. Cuman kayak dupe-nya gitu. Dan ini enak banget. Aku lebih cocok yang Safe & Co ini daripada yang Humans sih. Kalau menurut aku, kalian yang suka bau-bau maskulin, bau-bau yang agak nyentrong, itu cocok banget sama Humans. Itu cocoknya kayak bau cowok gitu sih. Cuman kalau aku sih lebih sukanya yang Safe & Co ini. Nah, rencananya kalau ini udah habis, aku mau beli yang kurang besar untuk Safe & Co yang nomor 540 sama yang Coco, karena aku suka bau Coco Chanel gitu. Ini enak banget dan aku suka banget sama produk lokal, sekarang udah berkembang banget gitu. Oh ya, ini bungkusnya yang dari Humans ya, bukan yang dari Safe & Co. Kalau yang dari Safe & Co kalian beli ukuran 5 mili nggak dikasih packaging kayak gini. Oke, selanjutnya beralih ke telinga. Nah, ceritanya itu kan aku sering gendong anak aku. Aku dari dulu tuh nggak pernah pakai headset yang wireless. Aku selalu pakai headset yang bawaan dari HP aku, which is adalah yang masih pakai kabel wire gitu ya. Nah, karena aku sering gendong, jadi kalau misalnya aku pakai nyetel YouTube atau apa, itu kan pasti kedengar sama aku, jadi anak aku bangun. Jadi aku selalu pakai headset. Nah, kendalanya kalau aku pakai headset yang ada wire-nya, ada kabelnya, itu kan ganggu anak aku, kayak kena tangannya atau kena mukanya dan sebagainya. Akhirnya aku memutuskan untuk beli yang headset yang nggak ada wire-nya, which is wireless gitu, pakai wireless gitu. Nah, nemulah satu produk yang menurut aku nggak pengen beli yang mahal-mahal, karena aku juga jarang juga pakai headset di luar. Aku selalu pakainya tuh kalau mau misalnya nonton YouTube dan lain sebagainya, atau lagi telepon di jalan gitu ya. Dan menurut aku kalau aku beli dari Samsung itu kayak mahal banget, gila, siapa yang mau beli kayak gitu kan. Lah, aku nyari-nyari searching produk headset apa yang murah tapi bagus gitu. Walaupun nggak murah banget sih ya. Ini harganya sekitar 399.000, 400.000, dan ternyata bagus banget headsetnya menurut aku. Ini tuh aku kasih stiker karena aku kembaran sama suami aku biar nggak ketukar. Ini dari Soundpeats True Free Plus. Ini itu yang gede, yang packagingnya gede gini. Kenapa? Karena aku milih yang baterainya gede. Aku males charging bolak-balik. Nah, ini itu kapasitasnya yang 800 mAh. Jadi ini lumayan gede kalau untuk dibandingin sama headset yang wireless yang lain gitu. Dan ini recommended banget, bagus banget, dan suami aku juga suka. Gitu. Tipikalnya tuh kayak gini ya, kalau aku pakai ya. Gitu. Enak deh. Suaranya juga enak, terus mikrofonnya juga enak, dan lain sebagainya. Begitu. Oke, lanjut ke bawah lagi, kita ke produk ketek. Ketek. Nah, ini terlalu lucu sih. Jadi sebelum melahirkan itu sebenarnya keringetku tuh nggak begitu bau gitu lah. Ya bau sih, ya normal, orang-orang manusia kan juga bau ya. Cuman ya normal lah baunya. Nah, setelah melahirkan, aku menyusui, itu literally bau badan aku tuh kayak wow gitu, wow. Sampai suami aku tuh bilang, kok bau badan kamu aneh banget sih, kagak kayak biasanya gitu. Lalu aku pakailah deodoran yang sering aku pakai biasanya, which is yang semprotan yang nggak ada baunya tuh, kayak air tawas kalau nggak salah ya. Itu nggak mempan, bayangin aja gitu. Terus aku kayak stres banget, aku nggak mau karena aku paling benci kalau aku bau badan. Aku mending nggak pakai make up, aku mending nggak sisiran, aku mending jelek banget daripada aku harus bau badan gitu. Lalu aku nyari-nyari
kira-kira apa sih yang bisa menghilangin bau badan gitu ya. Aku nggak mau pakai produk-produk alami yang bikin sendirilah dari ini dari itu, aku nggak mau karena itu juga katanya bahaya gitu ya, belum tentu bagus. Lalu aku nemulah produk yang bagus banget. Kalian harus tahu itu adalah dari deodoran Perspirex, aku nggak tahu bacanya gimana. Ini tuh ada 3, ada yang soft kalau nggak salah, ada yang original sama ada yang strong. Aku belinya yang original dan ini kecil segini, ini harganya mahal, 100.000 atau berapa ya? Nanti aku tulis di description box. Ini bagus banget kan, jatuh. Karena ini tipikal bukan deodoran kayak biasa. Kan kalau deodoran kita kan pakai setelah mandi kita pakai, terus yaudah kita aktivitas, terus nanti kita mandi lagi hilang, terus kita pakai lagi gitu kan. Nah, dia gak dipakainya itu setiap kali kita habis mandi. Ini harus dipakai di malam hari doang. Setelah kita mandi atau pokoknya kita bersih, kita harus bisa pakai ini semalaman. Lalu besoknya dicuci ataupun besoknya nggak dicuci juga nggak apa-apa. Dia itu kerjanya sebenarnya kayak menghilangkan apa ya? Menghilangkan keringat yang ada di ketik kita gitu. Jadi ketik kita juga nggak kena bakteri gitu karena nggak lembab kan. Dan literally ini kita kepakainya itu awal-awal, aku tuh pakai awal-awal setiap hari, setiap malam gitu ya. Terus semakin kesini, semakin berkurang jadi 2 hari sekali, terus 3 hari sekali. Dan lama-lama tuh kita nggak ada keringat sama sekali di ketek kita. Hebat banget, sumpah aku sampai terkejut loh sama deodoran ini gitu. Dan segini pun aku nggak habis, ini udah kayak aku pakai 3 bulan itu nggak habis-habis. Karena kita pakainya cuma sehari sekali awalnya, terus 2 hari sekali dan selanjutnya gitu. Nah ini produknya itu dari UK ya, made in Denmark tapi dari UK. Company-nya itu di UK tapi made in Denmark. Dan ini bagus banget. Dan menurut aku sih cocok ya untuk orang-orang yang nggak suka ribet gitu, karena dia pakainya cuma di malam doang, udah tinggal besoknya udah bisa langsung kerja atau kemana gitu, nggak usah pakai deodoran lagi. Dan menurut aku ini lebih bagus daripada deodoran yang kita pakai setiap hari, karena setiap hari itu kan kita kalau pakai deodoran tuh biasanya nempel di apa namanya baju gitu ya, terus kayak ada warna-warna nggak jelas atau kuning, kadang-kadang putih, aduh bikin baju juga jelek gitu. Dan ini recommended banget buat kalian harus beli. Oke? Lalu selanjutnya agak turun ke bawah sedikit, kita bahas fashion, yaitu tas. Nah, sebenarnya aku tuh nggak terlalu harus kayak gimana sama tas. Nah, cuman akhir-akhir ini kan aku sering ke rumah sakit gitu ya, terus gendong anak, terus aku megang HP juga, kadang-kadang juga bingung gitu, harus masukin HP, harus buka apa namanya resleting, terus harus gimana bawa tas juga, bawa tas gede juga agak susah gitu ya, karena sedangkan anak aku juga punya tas sendiri yang isinya pampers lah apa dan sebagainya, jadi bawa sama suami aku gitu. Lalu aku berpikir aku kayaknya butuh tas yang isinya cuma buat lipstick 1, tisu, kartu sama HP, udah itu doang. Dan ternyata aku nemu produk nggak sengaja juga dari Marhanje ini lucu banget. Jadi dia itu literally di sini HP aku lagi dipakai ya. Di sini kita masukin HP kita, terus di sini juga bisa diisi tisu sama lipstick, tisu basah, tisu kering sama lipstick. Terus di belakangnya aku biasanya kasih KTP sama debit card aku sama credit card aku gitu. Jadi kita pakainya cuman kayak gini doang. Ini warnanya ada macam-macam ya. Pakainya cuman kayak gini doang, udah kita berangkat aja gitu. Cuman kayak gini doang, sekecil ini gitu. Jadi aku kalau gendongan aku cuman kayak ngambil HP tuh tinggal seret gitu, nggak usah buka-buka resleting lagi gitu. Jadi ini adalah life changing dan life saver aku saat ini. Jadi kalian para ibu-ibu yang ribet gendong anak, kalian perlu punya tas ini gitu ya. Ini produk dari Korea BTW. Oke. Selanjutnya adalah dari ke bawah lagi, kita turun ke pants. Nah, pants karena aku hamil, terus aku gendut banget kan, naik 18 kilo, terus semua baju-baju aku juga nggak cukup, terutama yang baju-baju tupis ya, kayak apa celana, rok, apa dan lain sebagainya, pokoknya yang tupis gitu ya, nggak cukup semua gitu. Terus aku ini searching dan aku kayaknya butuh legging deh yang bisa, maksud aku tuh bisa dipakai untuk waktu aku gendut sampai setelah aku melahirkan, kan aku juga ambisinya pengen kurus lagi gitu ya, pengen balik lagi badannya. Dan aku bisa pakai produk legging itu gitu. Dan ternyata aku nemu dong legging, karena biasanya aku legging itu kan
Aku nggak sukanya tuh legging tuh kalau dipakai tuh kadang-kadang terawang ya. Kalau kita sebagai cewek-cewek udah tahu ya, biasanya tuh terawang di area pantat gitu. Jadi kayak kelihatan celana dalamnya gitu. Nah aku tuh nggak suka kalau pakai produk kayak gitu. Aku tuh pengennya yang tebel tapi nggak terlalu tebel, karena kan kalau legging terlalu tebel itu juga begah gitu, nggak enak gitu. Lalu nemulah, ini bener-bener life changing aku banget. Aku beli 2, tapi akhirnya aku beli lagi karena kurang. Itu bagus banget dan murah, dan itu literally nggak terawang sama sekali, terus nggak begah. Di perut yang gendut itu juga enak. Waktu aku hamil, aku pakai sekarang pun juga enak, gak kegedean, dan itu satu ukuran doang. Bayangin ya, aku waktu itu tuh 18 kilo naiknya. Udah gak usah dibayangin kayak gimana badannya aku. Dan itu enak banget menurut aku. Kalian harus beli. Aku akan tulis di bawah description box untuk tokonya di mana, karena aku nggak bawa produknya saat ini. Lalu selanjutnya adalah ini sebenarnya bukan produk yang nempel di badan aku ya. Lebih ke, jadi gini ceritanya. Aku itu tahun 2020 banyak banget event. Event yang ada itu, pertama aku hamil, yang kedua aku renov rumah karena sebelumnya aku tinggal di apartemen, yang ketiga aku pindahan rumah saat aku hamil 9 bulan, 8 bulan mau 9 bulan aku pindah rumah, bayangin, dan aku renovnya saat aku hamil juga. Lalu setelah pindah rumah aku melahirkan. Setelah melahirkan aku sekarang punya anak dan menyusui. Begitu. Dari 2020 ini sangat, oh ya, dan ada pandemi ya, jangan lupa. Dari 2020 ini sangat mencengangkan di kehidupan aku gitu. Nah, karena aku renov rumah dan aku harus ngisi semua rumah aku dengan perabotan baru semua, karena kan rumah aku kosongan. Nah, beberapa produk sih ya biasa aku beri, ya ada beberapa AC, terus kitchen set dan lain sebagainya, dan menurut aku sih nggak ada yang terlalu wow ya, penggunaannya ya gitu-gitu aja gitu, sesuai dengan fungsinya. Nah, yang ingin aku bahas adalah produk kulkas. Ini agak random sih, cuman ya udahlah, kalau misalnya kalian mau punya rumah baru atau kalian adalah ibu-ibu yang pengen beli kulkas baru dan lain sebagainya, aku rekomendasi ke kalian jangan beli kulkas yang kecil. Jangan beli kulkas yang 2 pintu atas bawah. Jangan beli kulkas yang pintunya cuma 1 apalagi. Belilah investasi kulkas yang pintunya side by side, yang gede banget tuh, tahu kan kalian yang side by side? Di side by side itu maksudnya pintunya sebelah-sebelahan gini ya. 2 pintunya buka ke sini, atau yang pokoknya yang gitu deh, walaupun 4 pintu, 3 pintu terserah, pokoknya yang gede gitu. Kenapa? Karena kulkas itu lifetime-nya tuh panjang gitu. Jadi bisa aja kulkas yang kita beli sekarang itu bisa sampai anak kita nanti kuliah gitu. Dan kulkas itu masih ada, dan semuanya itu hampir semua kayak gitu sih di setiap keluarga. Karena juga keluarga aku dulu kulkas yang beli waktu tahun 93 aku lahir, dan sampai dengan aku kelas SMA itu masih ada kulkasnya gitu. Dan sebagai investasi, kalian jangan beli kulkas kecil, karena kalau misalnya kalian beli kulkas kecil itu nggak akan kepake lama gitu, dan itu akan menyusahkan kalian juga gitu. Karena makanan yang kalian isi ke dalamnya itu juga bukan makanan kalian doang gitu. Kalau kalian contoh nih ya, kulkas kalian belilah, jangan beli yang kecil deh, itu udah jangan dibeli pokoknya. Walaupun murah, kalian pengen beli murahnya, jangan dibeli karena itu bukan investasi gitu. Kalian misalnya beli kulkas yang 2 pintu atas bawah ya, kalian ngisi dengan beberapa makanan gitu ya, makan yang ready atau bahan makanan dan lain sebagainya, itu pasti kalian akan full, apalagi dengan kalian punya anak gitu, itu pasti udah full banget. Yang kedua, ASI. Bagi kalian yang belum punya anak, atau mau punya anak, atau udah punya anak, atau mau punya anak kedua dan lain sebagainya, aku sarankan kalian beli kulkas yang besar. Kenapa? Karena kalian akan menyimpan ASI di dalamnya. Jadi kalian nggak perlu ribet lagi beli kulkas khusus ASI yang kecil banget, itu nggak fungsi bu. Sumpah, ini swear, pengalaman banget. Itu nggak fungsi banget, dan itu menurut aku terlalu gede gitu loh listriknya juga. Terus makan tempat. Terus kalau misalnya ASI-nya udah nggak ada, terus nggak kepake gitu. Terus akhirnya menuhin gudang dan lain sebagainya. Dan secara value of money-nya juga berkurang gitu. Nah, setelah aku beli kulkas side by side, nanti aku fotonya aku taruh sini ya. Aku beli yang paling murah pokoknya side by side ini. Nah, itu kayak menurut aku life changing banget sih, karena aku di apartemen itu aku beli kulkas bukan beli sih, jadi kayak full furnish itu udah punya orangnya. Itu kulkasnya itu nggak cukup, kayak buat makanan aku aja nggak cukup gitu. Dan aku pun nggak masak gitu.
jarang masak, bukan nggak masak ya, jarang masak, itu pun nggak cukup gitu. Nah apalagi nanti aku punya anak dan lain sebagainya, aku makanya bikin beli kulkas yang besar. Dan ternyata aku sekarang suka masak-masak, terus aku bekuin di kulkas. Jadi kalau misalnya aku sibuk, misalnya aku Sabtu Minggu kan anak aku ada sama suami aku, jadi aku masak banyak gitu ya, terus aku bungkus-bungkus di plastik, lalu aku masukin freezer gitu. Jadi kalau pas hari-hari biasa aku tinggal manasin doang gitu, jadi nggak ribet. Dan itu menurut aku sangat, secara value of money, secara fungsi, terus secara apa ya, kegunaan itu sangat berguna banget menurut aku, dan itu kalian wajib beli. Dan ini yang paling penting ya, masalah kulkas, jangan beli yang kecil, tolong dicatat, oke? Dah, yang terakhir, last but not least, itu adalah rak gudang. Ini sebenarnya agak remeh sih, cuman gini, aku tuh punya rumah nggak begitu besar, ya sedang lah, cukupan lah gitu ya. Cuman barang-barang yang aku punya tuh banyak banget, walaupun aku dulu tinggal di apartemen yang kecil gitu. Koper aku aja ada 6, 7 tuh gede-gede gitu. Nah kalau misalnya aku nggak punya rak gudang, aku mau taruh mana gitu. Nah rak gudang yang aku punya tuh kayak gini. Jadi gudang aku yang sempit, itu kan gudang itu kan pasti bervolume 4D ya. 4D apa 3 dimensi sih? 3 dimensi, sorry. 3 dimensi ya, panjang, lebar, kali tinggi, jadi kayak kubus gitu. Kalau kita nggak bikin rak gitu ya, jadi kita cuma bisa pakai lantainya doang gitu. Yang kita bisa pakai untuk naruh barang tuh di lantainya doang. Dan kalian bayangkan kalau misalnya kalian taruh di lantai, itu pasti ada kecoa, ada semut, ada kotoran, tidak bisa disapu, kalian nyari barang susah, nggak cukup, koper-koper kalian taruh mana gitu ya. Apalagi produk-produk bayi kayak kardusnya stroller. Terus aku juga punya tempat mandinya baby yang di atas itu apa namanya? Itulah, aku lupa namanya. Terus ada car seat, nanti kalau nggak dipakai taruh mana kan nggak bisa, kalau kotor, kalau nggak dikardusin lagi gitu. Jadi aku bikin rak kayak gini, yang aku isi tuh semuanya dari atas koper. Terus aku taruhin grocery shopping aku di situ, kayak dari deterjen, sabun dan lain sebagainya aku taruh di situ. Kayak jadi kayak tipikal mirip-mirip toko sih, toko sembako sebenarnya. Dari situ aku juga taruh sepatu-sepatu aku yang jarang aku pakai di situ. Jadi gudang kalian walaupun kecil itu sangat berfungsi banget kalau misalnya kalian pakai rak gudang itu. Dan itu sebenarnya yang aku bikin itu nggak mahal sih, ukuran segitu tuh aku kayaknya 3 juta kalau nggak salah. Tapi 3 juta itu udah kayak lifetime banget gitu, sampai kapanpun juga bisa terpakai karena itu dari besi gitu loh. Gitu, jadi rumah kalian bersih, rumah kalian nggak kelihatan sempit, nggak ada binatang. Aku yang benci banget sama serangga. Dan membuat rumah kalian lebih enak untuk ditinggali gitu. Dan itu aja sih produk yang aku rekomendasi di tahun 2020 dan aku favoritin banget gitu ya. Sorry banget kalau banyak, cuma semua link-link yang aku kasih akan aku taruh di bawah, kecuali untuk rak gudang ya, karena aku belinya langsung, nggak beli online gitu, langsung ke tukang bikinnya. Nanti kalau misalnya kalian mau bikin, tinggal kasih fotonya aja ke tukang kalian begitu. Semoga bermanfaat buat kalian semua. Terus semoga tahun 2021, tahun depan itu juga kita banyak manfaat ya. Pandemi juga segera berakhir gitu ya. Jadi kita bisa segera beraktivitas seperti sedia kala gitu. So thank you semuanya. Bye bye.